Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak silahkan berdiri dulu. Silahkan dicek untuk kerapian baju dan sepatu sebelum kita memulai pelajaran. Ya, silahkan duduk kembali. Baik, untuk ketua kelas silahkan untuk memimpin doa. Siap, gerak. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Baik, terima kasih anak-anak. Sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak akan melakukan absensi ya, satu persatu ya. Adi Restu Pambudi, M. Yaki Wahyudi, Magalih. Nah, ini paling ceria ya Magalih. Pada materi sebelumnya, kita sudah mempelajari materi-materi tentang besaran-besaran listrik ya. Kita mempelajari kemarin beberapa satuan listrik, antara lain adalah satuan tegangan listrik apa kemarin? Ada yang ingat? Satuan, angkat tangan yang tahu. Nah, ampere. Terus kemudian satuan resistansi. Iya, ohm ya. Jadi satuan resistansi itu adalah ohm, seperti itu ya. Gitu, apa? Yang penting sekarang sudah tahu alat-alat ukur itu. Jadi sebagai orang teknik ya, teknik listrik itu menguasai alat ukur itu hukumnya adalah wajib seperti itu. Karena kenapa? Ketika nanti kalian sudah lulus dari sekolah, kemudian kalian bekerja di industri, itu kalian akan selalu pasti berhubungan dengan alat ukur. Entah itu untuk mengetahui kondisi sebuah mesin, ataupun kalian melakukan troubleshooting, ya, menganalisa trouble pada sebuah mesin, itu kalian wajib menggunakan alat ukur. Itulah kenapa anak-anak ini wajib bisa menguasai alat ukur ya. Bagaimana cara menggunakan dan juga membacanya seperti itu. Nah, berikut Bapak akan tunjukkan video alat ukur yang harganya cukup mahal. Alat ukur ini harganya setara dengan satu mobil. Ini Bapak dulu gunakan ketika Bapak masih bekerja di perusahaan. Dari alat ukur yang mahal, tentunya kalian harus bisa menggunakan odometer yang sederhana. Dulu ya. Oke, akan Bapak tunjukkan videonya ya. Hi, I'm Randy Barnett for Fluke, and with 35 years of experience as an electrician on your power bill. The top half of the power logger screen shows demand, or kW. The next screen shows kilovolt amps, or kVA, on the bottom. The corresponding MVA value is shown at the top. The next screen shows the kilovolt amps reactive, or kVARs. Clamps point towards the loads. This is where color coding your leads can help. Connecting integer connections always make sure to all of the major power parameters while it logs. 35 power logger. Then you can analyze that data, and down the road, you can make some more intelligent load management decisions. For Fluke, I'm Randy Barnett. Anak-anak, berikutnya Bapak mohon anak-anak untuk membantu membacakan terkait tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan pada hari ini. Mohon angkat tangan yang ingin membantu. Ya, silakan. Dan benar sesuai bahan ajar yang diberikan. 3. Mensimulasikan pemasangan peralatan ukur untuk mengukur besaran listrik secara mandiri dan benar. Jadi sangat lengkap sekali ya membacanya. Gitu anak-anak ya. Jadi untuk hari ini pembelajarannya yang pertama adalah bagaimana kita bisa menentukan peralatan ukur sesuai dengan jenis bebannya itu seperti apa. Contohnya misalkan tegangan itu harus tegangan listrik secara paralel. Kemudian yang berikutnya nanti anak-anak adalah bisa mensimulasikan pemasangan alat ukur menggunakan aplikasi Every Circuit yang sudah kita pakai sebelumnya untuk mengenal komponen-komponen elektronika ya itu. Jadi nanti disimulasikan anak-anak pemasangan voltmeter seperti apa, ampermeter seperti apa, dan ohmmeter itu seperti apa gitu ya.
pada alat ukur. Kemudian juga di sini ini adalah selektor. Selektor ini kita gunakan untuk memilih berdasarkan objek apa yang kita ukur. Misalkan kita akan mengukur baterai ya. Mengukur baterai ya kita gunakan adalah DC volt ya, DC-V ya. Kemudian kalau kita gunakan arus DC, kita gunakan DCA ya. Kemudian kalau kita akan mengukur arus AC, maka di sini kita akan gunakan yang AC volt. Nah, seperti itu. Garis besar sama dengan avometer analog ya. Cuman yang membedakan apa tadi? Angkat tangan. Digital itu bisa langsung dibaca hasilnya. Kalau analog kan dilihat dari jarumnya gitu loh, Pak. Ya, jadi kalau avometer analog, kita harus dalam membaca, kita harus mengalihkan hasil pembacaan pada papan skala menggunakan dengan skala yang kita pilih. Tapi kalau avometer digital itu kita bisa langsung seperti itu, langsung membaca apa yang terbaca pada display avometernya. Belajar yang akan Bapak gunakan dalam pembelajaran kali ini, sumber belajar berikut ini adalah berasal dari terdaftar juga pada jurnal Cinta Kemdikbud. Nanti akan Bapak bagikan kepada kalian, bisa kalian gunakan untuk belajar ya seperti itu. Di sini apakah ada pertanyaan? Ada perbedaan dari cara membaca alat ukur analog dan digital. Kalau pada alat ukur analog, kita harus membaca pembacaan pada papan skala ini itu dikalikan dengan skala pada selektor yang kita pilih seperti itu. Nah, sedangkan kalau pada avometer digital itu kita bisa langsung membaca pada displaynya secara digital. Jadi langsung terbaca pada displaynya, tidak perlu kita mengalihkan lagi antara pembacaan pada display dengan skala yang kita pilih. Hari ini kita akan melakukan simulasi pemakaian alat ukur pada aplikasi FB Circuit yang kemarin kita pakai. Nah, nanti Bapak akan membagi kalian menjadi kelompok asal dan kelompok ahli ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, silahkan diamati kembali alat ukurnya. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. Oke, anak-anak Bapak jelaskan lagi ya. Nanti untuk pengerjaan simulasi nanti anak-anak lakukan selama 15 menit. Kemudian kembali kelompok asal, kemudian berdiskusi dengan kelompok asalnya selama 5 menit. Kemudian juga sambil mengisi LKPD, nanti kita akan melakukan presentasi mulai jam 2 lebih 5 menit ya. Oke, Bapak persilahkan untuk berdiskusi dengan kelompok ahlinya, silakan. Sini pada lembar jawaban anak-anak nanti silahkan untuk membandingkan nilai praktik dan juga nilai secara teori dari hasil simulasi pada aplikasi FB Circuit. Jadi nanti nilai praktiknya berapa, kemudian nilai teorinya berapa, kemudian dibandingkan selisih persennya berapa. Nah, nilai praktiknya itu adalah nilai yang terbaca pada FB Circuit. Nah, nilai teori itu adalah nilai dari teori dasar listrik yang telah Bapak ajarkan pada materi sebelumnya. Baik, anak-anak, sepertinya ini kalian sudah bergabung dengan kelompok asalnya ya. Nah, anak-anak silahkan untuk bergabung dengan masing-masing kelompok ahli untuk mensimulasikan pemakaian alat ukur pada aplikasi FB Circuit ya, sesuai dengan tabel yang ada pada papan presentasi. Oke, silahkan bergabung dengan rekan-rekan sesama kelompok ahlinya. Bapak persilahkan sekarang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Adi Restu Pambudi. Saya Nazirul Miftah. Saya Diki Eka. Saya Ferdio Rehan Rizky. Saya Louis Syahira Aziza. Di sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kami 28,5. Yang ketiga, nilai praktik 0,955 ampere, 1,53 ampere, nilai teori 2,139 ampere, selisih 28,4. Dan ini adalah salah satu hasil dari kerja kami, yaitu dengan listrik satu fasa yang diberi beban 250 watt dan akan menghasilkan 955 miliampere. Jadi sekian dari kelompok saya. Apa ada yang mau ditanyakan dari kelompok lainnya? Kalau semakin besar wattnya, itu arus listriknya semakin kecil atau semakin besar? Jawabannya semakin besar. Sekian dari kelompok 1. Mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi sudah habis. Silakan anak-anak untuk mengerjakan soal evaluasi yang pada Google Form yang linknya tadi Bapak share pada grup WhatsApp ya. Bapak kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan. Silakan. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got Oke anak-anak, waktu mengerjakan sudah selesai ya. Bapak akan jadi nanti untuk yang mendapatkan nilai di bawah 75 nanti akan Bapak beri remedi. Kemudian yang nilainya di atas 75 nanti akan Bapak berikan reward ya. Apa rewardnya? Sepeda. Bukan ya. Anak Bapak akan umumkan siapa yang mendapatkan nilai tertinggi pada soal evaluasi kali ini. Jadi yang mendapatkan nilai tertinggi di sini ini adalah Magalih. Ya. Oke, Magalih silakan berdiri. Baik, kita berikan tepuk tangan untuk Magalih. Siap, tahankan ya. Di sini Magalih mendapatkan nilai 100 untuk soal evaluasi. Yang kedua, anak-anak pada pembelajaran hari ini yaitu adalah aplikasi Efficircuit mampu menampilkan hasil pembacaan simulasi alat ukur pada simulasi rangkaian seperti itu ya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mohon untuk avometernya dirapikan kembali dan dikembalikan pada toolboxnya. Silakan. like a bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see from up here. Anak-anak, bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan apa menyenangkan sekali? Menyenangkan sekali, Pak. Menarik ya, dan menyenangkan sekali ya. Baik anak-anak, demikian untuk pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa berguna buat anak-anak nanti. Setelah kita mensimulasikan, saya harap nanti anak-anak bisa mengaplikasikan pemakaian alat ukur berdasarkan objek nyata atau sesungguhnya ya pada pertemuan berikutnya. Oke, terima kasih anak-anak. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, mohon untuk ketua kelas silahkan memimpin berdoa. Duduk siap, doa mulai.
Berdoa selesai. Oke anak-anak, demikian untuk pelajaran hari ini. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see.